Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas para rasul, atas pewarta sabdamu, rasul-rasul awali yang menyebarkan kabar gembira, menyebarkan Kristus kemanapun. Khususnya Santo Barnabas yang bersama Paulus dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Terima kasih Tuhan, karena mereka kami mengimani Putra-Mu Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 11 Juni, hari Kamis, kita merayakan pesta atau peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Kita tahu dua tokoh penting yang selain para rasul yang bersama Yesus, yang membuka jalan kepada kekristenan bagi orang non-Yahudi adalah Paulus dan Barnabas. Maka kita lihat dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul, kita melihat siapakah Barnabas itu. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, disitulah peranan penting, sumbangan yang besar dari Santo Barnabas. Dia mencari Paulus, dan mungkin juga mentoring Paulus, coaching Paulus selama setahun sebagai orang yang baru bertobat. Di situ setahun mereka pasti ada dialog, ada komunikasi, pasti ada formasi di situ. Pengajaran-pengajaran bukan hanya kepada orang luar, tetapi juga Barnabas membentuk Paulus juga. Saya yakin mereka berdua meskipun tinggal di Antiokhia, dan di Antiokhia itulah mereka umat jemaat itu disebut Kristen. Yaitu mengikuti Yesus. Menjadi orang yang percaya, menjadikan Yesus adalah sebagai Tuhan, sebagai Allah yang bekerja untuk mereka. Dan yang menarik di situ adalah bagaimana peranan Roh Kudus di sini. Dikatakan bahwa berkatalah Roh Kudus, khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, terlihat sekali bagaimana Roh Kudus itu berperanan sangat sentral dalam karya kerasulan, dalam karya pewartaan, dalam karya misi. Roh Kudus berkata dengan sungguh-sungguh, khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jelas sekali kesadaran gereja awali akan bagaimana Roh Kudus itu membangun hidup kita, membangun jemaat kita. Maka kalau kita memperhatikan sekarang ketika gereja bertumbuh, menyebar dari Israel, Palestina sampai ke Roma dan seluruh Eropa, kemudian sampai menyebar ke Asia, ke Afrika dan seterusnya. Nah, apakah roh yang sama yang juga menggerakkan kita untuk tumbuh dan berkembang di mana-mana? Roh Kudus menggerakkan semua orang. Dan sekarang kalau Anda perhatikan di dunia Timur Tengah, banyak sekali orang-orang yang Islam yang mulai mengenal Yesus. Lewat mimpi, lewat didatangi Yesus. Ketika kitab suci dilarang, ketika kekerasan tidak mungkin masuk ke dalam dunia pertobatan mereka. Tetapi ketika mereka mengalami Yesus sendiri yang intervensi, yang bekerja untuk mereka, maka karya itu, karya Roh Kudus itu, nothing impossible. Begitu banyak orang sekarang yang
orang Islam, orang Arab yang mulai bangkit bertemu dengan Yesus. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Coba Anda perhatikan, Anda lihat. Bagaimana Tuhan juga bekerja. Ya, meskipun kita tahu orang Timur Tengah pergi ke Eropa mewartakan Islam di sana. Dan orang-orang Islam yang di Eropa juga matanya semakin terbuka melihat apa yang sebetulnya terjadi. Ada suatu cerita yang saya kutip dari suatu pengalaman seseorang yang menceritakan bagaimana ketika dia di Suriah, seorang yang terpandang orang kaya dan seterusnya, ya, dia taat sekali dengan agamanya. Setelah itu dia bermimpi terus-terusan, ya, bermimpi terus-terusan sampai 12 tahun. Lalu ketika dia ceritakan kepada ibunya, kalau kamu ceritakan itu, padahal abangnya adalah seorang tentara Suriah, kamu akan mati ditembak. Kamu harus pergi dari Suriah ini. Kalau kamu tidak kalau ingin tetap mengikuti Yesus yang adalah Tuhan. Singkat cerita, kemudian dia karena berbisnis, kemudian dia pindah pergi ke suatu negara, Malaysia di sana, dan ketemulah dengan seseorang ini bercerita bagaimana kemudian setiap hari dia dimimpikan oleh Yesus, dan di sana dia kemudian menjadi Kristen, kemudian dia percaya sungguh-sungguh, mengimani Yesus sebagai Tuhan, terus diperdalam, dan dia bilang, saya akan kembali ke Suriah. Seandainya saya mati pun oleh abang saya tidak takut. Saudara, incredible, begitu luar biasa. Ya, karya-karya misi karena Roh Kudus juga ke Cina, kemana-mana orang berani mewartakan kabar gembira. Begitu semangat menjadi misionaris kemana-mana. Bagi kita, bagaimana kita orang Katolik? Pasti ada gerakan, pasti kemana-mana. Ya, saya yakin gerakan Roh itu akan tumbuh di dalam gereja Katolik. Maka kita juga harus mengizinkan Roh Kudus itu bekerja, membentuk pribadi kita. Anda dan saya, ya, saya hanya di Indonesia juga berkali-kali kita lihat bagaimana Ustadz A, B, dan C yang kemudian tersentuh oleh Kristus dan Roh Kudus. Mereka selalu menolak Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi sebagai Tuhan. Ada yang menarik dalam satu kesaksian itu bahwa dia seorang yang sungguh-sungguh memperdalami agama-agama, kitab-kitab itu. Dan dia mengatakan, saudara kita orang Islam mengatakan yang disalibkan adalah bukan Yesus. Dia bertanya, loh kalau bukan Yesus siapa? Ada buktinya apa? Tandanya apa? Berikan solusi kalau bukan Yesus siapa itu? Lalu Yesus kemana? Nah, dia mencari dengan bukti-bukti otentik. Dia bilang enggak ada. Ya, jadi itulah. Lalu semakin banyak orang yang semakin mendalami kitab suci mereka, semakin mereka masuk ke dalam inti dari pemahaman mereka akan Yesus, akan kekristenan dan seterusnya. Dan Tuhan bekerja. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita supaya Roh Kudus juga membuka mata, membuka selubung-selubung kejahatan, bukan kejahatan, hambatan-hambatan, sehingga mata batin mereka melihat Yesus sebagai juru selamat. Dan itu adalah karena kita, karena Anda dan karena saya. Ya, Tuhan bisa bekerja seperti itu, tapi kalau kita sendiri tidak memiliki keyakinan kedalaman akan iman kita, bahwa apa yang kita miliki adalah sesuatu yang harus kita bagikan. Saya mengalami Kristus. Dan kita harus belajar kitab suci, meresapi kitab suci, memasuki kitab suci sendiri. Supaya mereka hanya tahu kalau ada kitab suci, ada bukti-buktinya. Rasionalisasi adalah sebagian dari bagaimana kita menjawabnya dengan penuh tanggung jawab seperti kata Petrus. Mereka akan minta pertanggungjawaban kita. Dan katakan itu dengan gentle, dengan penuh hormat, dengan penuh kebaikan. Saudaraku yang terkasih, mari kita mohonkan rahmat bahwa Anda, saya, ya, bukan hanya sekelompok orang yang dipanggil, Anda dan saya, kita semua orang Katolik, diberi tanggung jawab, diberi mandat. Maka dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan Matius itu terjadi pada kita? Apakah kita sungguh-sungguh seperti kata Matius? Ya. Apakah kita bisa menyembuhkan orang kusta? Apakah kita bisa mengusir setan-setan? Ya. Apakah kita bisa membangkitkan orang mati? Bisa saja kita tafsirkan orang mati adalah orang yang
tidak punya harapan, kita berikan semangat, bisa saja begitu. Tapi bisa jadi yang realitas itu. Sekali lagi, itu pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik saya dan membuat saya berpikir, merenung, bertanya pada Yesus. Anda dan saya, mari saudaraku, semakin mencintai Yesus, harus semakin mencintai kitab suci. Semakin mencintai gereja sebagai alat keselamatan yang mau melanjutkan tugas Yesus di dunia. Ya, kitalah gereja itu. Tapi jangan sampai kita menjadi mandul. Jadilah rasul-rasul yang kuat di dalam tempat Anda masing-masing. Sekali lagi, mari, saatnya kita harus bangkit. Saatnya kita nyatakan bahwa Yesus Tuhan, untuk supaya masuk dalam diriku mengalami Yesus sungguh-sungguh, kita bagikan kepada orang lain dimanapun Anda berada. Tugas ini tugas mulia, tapi penuh tanggung jawab. Mari kita jawab panggilan Yesus ini. Dan kita mohon Santo Barnabas untuk mendorong kita orang Katolik untuk berani, terutama kaum muda, terutama Anda semua, ibu, bapak, siapapun juga, ya, untuk memberikan kesaksian akan Yesus. Kecintaan, kedalaman hati yang membara untuk karya-karya kerasulan, karya-karya iman. Saudara, semoga Santo Barnabas menggerakkan kita untuk keluar dari diri kita sendiri. Untuk berani, tidak takut. Asalkan kita punya fondasi belajar sungguh-sungguh. Paulus bilang, panggilanku, binasalah aku kalau aku tidak mewartakan Kristus. Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Kristus. Betulkah demikian? Mungkin ya, mungkin tidak. Andalah yang dapat menjawabnya. Semoga Roh Kudus mengilhami, menguatkan kita semua. Amin. Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus membangunkan kami, menghidupkan kami kembali untuk menjadi pewarta, misionaris, entah misionaris domestik ataupun luar negeri. Doronglah kami sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai siapapun untuk berkobar-kobar mencari Yesus. Karena Roh Kudus membangkitkan roh kami untuk tidak tinggal diam, tapi keluar membagikan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semoga rahmat ini melimpah dalam diri kami semua. Berkat-Mu atas kami. Dan bagi Anda yang tidur, bagi Anda yang sakit, bagi Anda yang loyo, malas, lemah, dibangunkan kembali oleh roh Tuhan, roh Yesus. Berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.